Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak jemaah sehat, semangat. Yang pertama dan pertama, marilah kita senantiasa puji dan syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah, keimanan dan kebaikan sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan bisa melangkah ya kaki kanan kita semoga menambah pahala kita, kaki kiri kita bisa menghapus sakit sehingga pada pelakunya ini sore ini kita dalamkan ridho dari Allah. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini ya adalah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islam dina wa Muhammadin ya Allah. Rabbi zidni ilman wa Oke, Bapak Ibu, kalau selanjutnya sebelum ini pada sore hari ini kita laksanakan maka akan menyampaikan doa taksin dari Tapiban boleh beliau ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmatullah, kita akan melaksanakan tahsin dengan membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah juz 1. Kemudian kita cermati apa yang perlu kita perbaiki kepada kita. Kita mulai ayat 25. Halaman 8 wa basyiril ladzina amanu. Halaman 8. Halaman itu kukusan mengurung. Sambung. Mari bersama-sama baca. Baik, kita awali dulu surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikah tidak mantul, memantulkan huruf yang bukan suara namanya ta'awal. Jadi tidak memantulkan ide, tapi ilko, bukan ideko. Wa il qala rabbuka lil malaikah dikati kalau berhenti jadi kah. Seperti keluarga itu rahmatun berhenti juga rahmat. Jadi malaikati malaikat. Wa rendahkan, saya menyesuaikan yang paling banyak dari ini. Wa il qala rabbuka lil malaikah Ja'ilun fil ardi ja'ilun bertemu dengan fa'il bertemu, samar bertemu, tidak cukup dengan sama-sama tapi bertemunya lum, bukan lum fi tapi lum fi, ya, ini bertemu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan khalifah, bukan kho, tapi kho. Ya, itu membedakan antara kho dengan ha. Bukan kho, tapi kho. Jadi kalau kho itu nanti diganti lagi sama dengan ha. Kho juga demikian. Maka untuk membedakan antara ha dan kho itu kho, bukan kho. Ya. Jadi kho bukan kho. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. أتجعل فيها من يفسد فيها permulaan untuk merajuk nada satu dan tiga, dua nada di nada satu, akhiran naik nada dua turun. Dengan permulaan juga berbeda. Permulaan
hafalan pun ada satu itu na ada satu. Kalau ada dua na itu yang ada dua. Ada satu na mesti itu. Jadi kalau nada dua kok na belum betul. Jadi na gitu. Ini berarti nada satu. Ini ada satu. Ada dua. Oke. Bahasa ulangi dari ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berhenti pada bihamdik ya, itu ada garis bawahnya. Wa nahnu nusab. Ini tadi nada dua nih. Tadi majus itu biawal. Qalu dua, majus itu satu, wa nahnu majus itu biha. Qalu sampai itu dua, majus itu satu, berarti wa nahnu dua. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Bihamdik itu mati kafnya jadi hamas dik. Wa nahnu itu rihwah, rawah, mengalir udara. Nah bukan nah tapi nah. Sedangkan hamas itu mengeluarkan bunyi suara. Ya, bihamdik ada artinya itu hamas. Sifat dari huruf
ha dengan huruf kaf. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nuqaddisu lak. Bisulak lak ya, kaf mati. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Mulai dari ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana إلا ما innaka antal alimul hakim. Innaka
innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum. Ada satu. Bidanya ya dengan A berapa Pak? Ya 5 harokat, A 2 harokat. Ambihum itu iqlab, nun menjadi bunyi mim, bukan berganti mim, tetapi mengganti bunyi mim mati dan berdengung karena bertemu dengan ba. Ya, menyelesaikan itu iqlab, kembali nun kembali jadi ya, jadi bunyi mim. Qala ya Adamu ambihum. Bedakan baku dari ya ke A, bukan ya tapi ya A. Jadi hidup hamzahnya, hidup A-nya. Qala ya A, bukan qala ya. Qala ya Adamu ambihum. Dengung, namanya ikhfa syafawihum di amwat. Ini tetap asma itu dengung. Ambihum bi asma'ihim. Selanjutnya hum ketemu bi juga dengung. Ikhfa syafawihum. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Sama di situ amba'u juga anbi'um sama ikhlas. Jadi mengganti nun mati menjadi bunyi mim mati amba'ahu. Hum juga sama bertemu dengan di. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Bi asma'ihim qal bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lam.
madu hamzah. Jadi bukan a'lam tapi a'lam. Jadi menyempit dari ain menyempit dari bukan tapi menyempit ya. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lam. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lam. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum. Wa a'lamu ma mengeluarkan tak, bukan tak, tapi tak. Wala kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita luego como esto ya se mando baik hanya ya alhamdulillah kita baru dicari-cari Pak. Ini ya, penting banget. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah kurang lebih 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan, kita di Multazam ini masih diberi atau diwadahi untuk tetap dalam semangat untuk ibadah, semangat bertolak. Kalau pengajian yang alumni ya ini sifatnya mungkin boleh dibilang ya untuk kangen-kangenan. Makanya
Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Kadang juga ada yang pendak bodoh karena ya mungkin pakai ya dirasa mungkin terlalu cepat kalau. Nah, KIP ini sesungguhnya di luar itu. Jadi kalau yang pengajian yang bulanan itu kan ya lebih kepada silaturahmi, lebih kepada untuk general ali karo koncone. Mari. Apa ya sering apa ya ali. Bawahnya pada satu tak tak kamar minum ali ganggu ya. Nah, sesuai dengan programnya bahwa KIP itu diharapkan adalah sebagai untuk kajian, kan namanya KIP, kajian intensif. Karena intensif, harapannya adalah ada kajiannya ini sifatnya kalau bisa mekanan setiap pekan. Ya. Nanti akan dibentuk kelompok lebih kecil supaya lebih simpel, jadi bisa di rumah ya, karena nggak banyak personal murah, sehingga efektivitasnya lebih gampang, dan kemudian materi-materinya juga materi yang sudah disiapkan adalah materi-materi. Nah, dulu para pendahulu atau para perintis, ya para funding ya, funding father, ada Allahyarham Dr. Nabi Sawri ya, Khalid Mahmud, ini adalah para funding fathernya Muzazah. Itu punya pikiran begini bahwa jamaah haji itu kalau hanya dibimbing sebelum berangkat, setelah atau pas di sana terus setelah itu nggak diopeni, itu eman-eman. Padahal untuk menuju kepada jamaah haji ini kan prosesnya panjang sekali. Ya, orang mungkin sudah nawainya ini berpuluh tahun. Ya, dia lagi ya menunggunya sudah lama. Nah, itu sudah tercapai, sudah terlaksana, ya harus. Nah, maka kita juga harap minimalnya gitu ya, alumni haji kita, alumni Mu'tazab itu setelah haji kemudian mau belajar, didampingi, dibina, nanti paling tidak kalau begitu obrolannya dengan Salkholeh, dengan Nabi, bisa ngopeni masjid, ya, bisa ngopeni musola, bisa ngopeni majelis taklim. Nek imam rono iso imami. Nek khotib ra teko bisa. Jadi kadang kan ada Jumatan, maaf jamaah karena khotib nggak datang, Jumatan dibubarin. Enak kan ibu nek cerita itu. Ya Jumat bubar gara-gara khotib tidak datang. Apa yang lain-lainnya apa nggak bisa? Katanya nggak pede. Oh, khotbahnya orang ngerti rukun. Ya, syaratnya khutbah. Nah, itu minimalnya. Iya. Nah, ngimami sholat jenazah itu ya pasti. Sholat jenazah pirang rakaat ya.
Nah ini jadi itulah dari situ kemudian kita ya memang terseleksi bahwa yang KIP ini tidak semua jamaah. Makanya sifatnya ini tidak kemudian apa namanya harus ya, tapi ditawari untuk ya ya minimalnya itu untuk bisa MC atau jadi MC. Kalaupun tidak bisa berbicara ya. Nah ini kenapa? Karena tuntutan dakwah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini sekaligus nyambung dengan materi kita yaitu tentang fikih dakwah. Jadi Islam ini bisa sampai hari ini karena ada dakwah. Kalau kita Bapak Ibu bisa merasakan sendiri perjalanan dari sini ke tempat lahirnya Islam. Dan pertama kali Islam datang itu kan di Mekah. Untuk dari sini ke Mekah itu butuh perjalanan yang begitu sangat jauh. Nah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dengan jarak yang sangat jauh itu, toh ternyata Islam itu sampai juga di tempat ini. Dulu orang Arab menyebut kita ini adalah Masyriq. Karena letaknya di sebelah timur. Jadi kalau kita ini mungguhi wong Mekah, mungguhi wong Arab ini wong Entak. Sementara orang-orang Afrika, mereka menyebutnya Maghrib, Afrika, Maluku, Senegal, ya negara-negara Afrika, ya baik Afrika Barat, Afrika Utara, sampai di Afrika Selatan. Itu disebut dengan Maghrib karena posisinya itu berada di tempat terbenamnya matahari. Masyriq artinya tempat terbitnya mana? Ya, maksudnya yang dia tuh mana kompas ya. Artinya serengenge dari bentuk dari arah timur namanya Masyriq. Tempat terbitnya matahari. Kemudian di sore hari matahari tenggelam namanya Maghrib. Maghrib artinya kebenaran. Nah, karena dakwah itulah Islam ini bisa tersebar, Islam ini bisa sampai bahkan ke tempat yang sangat jauh. Kalau daerah-daerah sekitar Mekah, ya, Mesir dan seterusnya itu yo wajar yo, memang daerah sekitar. Artinya sinarnya dakwah itu dekat dari sana. Tapi kita yang sangat jauh ini, bahkan mungkin ada yang lebih timur lagi. Sampai ke mana Sina atau timurnya kita lah, ke Jepang ya. Jadi, itu sampai di sana, Islam juga sampai juga karena dakwah. Nah, maka secara bahasa, dakwah itu ialah mengajak, menyeru. Kalau nggak ada orang ngajak-ajak ya nggak ada orang yang ngajak Islam, nggak ada orang yang ngajak beriman. Rasul itu seandainya Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, ya tentu setelah dari Gua Hira Nabi naik kamar lain ya. Tapi faktanya tidak demikian. Begitu mendapatkan wahyu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kemudian mulai berdakwah, mulai mengajak. Ya. Nah, maka arti dari dakwah artinya adalah mengajak. Mengajak apa? Mengajak kepada apa? Mengajak kepada
iman, mengajak kepada Islam, mengajak kepada hidayah. Jadi mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk menjadi Muslim, untuk menjadi mukmin, untuk mendapatkan hidayah. Maka dakwah ini perlu dipahami. Maka muncullah fikih dakwah. Fikih dakwahnya memahami dakwah. Makna dakwah tadi menyeru, mengajak kepada Islam. Jadi dakwah ini tidak mengajak orang untuk apa? Bikin tertentu tidak, organisasi yang terkait untuk partai atau dakwah ini adalah ilallah. Seperti dalam Al-Quran dikatakan azrahu ilallah, aku mengajak manusia untuk menuju kepada manusia, diajak kepada Islam. Maka dakwah intinya adalah mengajak orang yang belum syahadat, yang belum beriman, beriman. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk mengajak manusia semua supaya mengakui bahwa dia Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa aku adalah Muhammad adalah Tuhan. Itu dia. Baru kemudian tentang isi daripada Islam. Ya. Dalam, kalau orang sudah menerima Islam sebagai kata pesan Nabi dulu ketika awal-awal Rasulullah ini mengutus utusan-utusan ketika awal-awal Nabi dilantik menjadi Rasul. Tahu kapan Nabi itu dilantik jadi Rasul? Jadi Gua Hira. Pelantikannya hanya dihadiri oleh malaikat. Ya, mendapatkan SK. Mendapatkan apa? Kemarin naik ke Gua Hira kan? Bapak-bapak juga nggak ada. Ini saja. Ke Gua Hira ada naik? Nggak ada. Ya maklum karena lansia. Tapi ya mudah-mudahan kayaknya tidak ada. Bapak Ibu yang Gua Hira itu sekarang lebih enak karena sudah dibuat jalur trek khusus, jalur baru. Kalau dulu treknya sudah. Sekarang yang trek baru itu enak dari Museum Malbin. Mana sama-sama aja ya? Ya, ada kan dari belakang treknya itu lebih gampang. Walaupun nanti ketemu dengan trek yang lama, jalur yang lama. Ya, tapi ya balik mengenai selanjutnya dari menek dengkulnya dengan jalan. Orang-orang cek dulu ya. Harus ngecek. Jadi memang di jamaah ini tidak diajarkan untuk baik. Tapi kalau lihat orang-orang adalah untuk bersaksi, untuk mau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat. Dan mau mengakui bahwa Muhammad adalah Yesus. Fa'inhum atau didari, kalau mereka sudah mau mengikuti, nah, maka beritahu mereka, ajak mereka bahwa Allah mewajibkan sholat kalau itu sholat. Ya, itu lupa. Nek wis gelem sholat, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan puasa sebulan. Kalau mereka sudah mau puasa Ramadan, maka serulah ajakan, beritahu mereka bahwa mereka mengeluarkan atau membayar zakat dari harta sebagian harta. Ya. Kemudian misalnya
Nabi kepada Mu'adz, hati-hati, kamu jangan ngambil harta yang baik-baik saja. Zakatnya orang-orang dipilih sing apik-apik. Wa iyyakum makaraima amwalihim. Karena itu adalah sesuatu hal yang zalim ya. Jadi zakat saja itu enggak boleh milih-milih. Maksudnya milih boleh sing apik-apik tok ya. Dulu kalau zaman dulu zakatnya ya tenang. Jangan kamu pilih selalu lemu. Ya, ya pokoknya ya sesuai dengan ya ikhlas yang tadi lah. Ya. Kata Nabi, karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab, tidak ada tanda. Maka mengambil zakat dengan memilih yang baik-baik atau yang terbaik itu kita tidak boleh. Termasuk juga mengenakan pajak yang tidak masuk akal itu juga karena di proses akhirnya dia dari naik berapa 250%. Itu dari masa lagi bayar ini kemana juga dia proses 200%. Kalau naik itu ya wajar. Oke, kita akan bahas patut ya. Pokoknya aku Pak Menteri ini hasil kita kembali ke dakwah kita. Nah, Bapak Rahimahullah, jadi pertama-tama dakwah itu mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi tidak ada tujuan itu untuk apa tujuan duniawi. Besok jadi apa namanya jadi kamu kaya atau jadi mitra, tidak ada kemaslahatan dunia. Sebagaimana dulu para ulama ya, Wali Songo itu datang ke tanah Jawa itu sebelum Wali Songo sudah ada tradisi ya. Kalau bahwa Islam itu kan masuk kalau Wali Songo itu era kata